Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delsi Aryani, NIM 12210521538 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam di Filipina sebagai tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Helmiati MAG dan Bapak Bilhaki Putra SPDI MPD. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Filipina. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masaika yang diduga telah sampai di Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya, yang datang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab bernama Karimul Mahdum pada paruh kedua abad ke-14. Ia diterima dengan baik oleh komunitas Muslim Buansa. Aktivitas keagamaan yang digerakkannya memperkuat pertumbuhan komunitas Islam yang dibentuk oleh pendahulunya, yaitu Tuan Masaika. Seiring berjalannya waktu, di sepanjang garis pantai Filipina dipimpin oleh pemimpin Islam yang bergelar datu atau raja. Namun dihimpun dari berbagai keterangan sejarah, proses awal masuknya Islam di Filipina dibawakan oleh ulama atau pedagang yang menikah dengan perempuan lokal. Dari perkawinan tersebut terbentuklah komunitas Muslim. Di samping itu, Islamisasi di bidang politik menjadi awal peradaban Islam di wilayah selatan Filipina. Selanjutnya, masa kolonial Spanyol. Penjajah Spanyol menerapkan politik divide and rule atau pecah belah dan kuasai, dan mission scare, misi suci kristenisasi terhadap kaum muslim di Filipina. Sejarah kelam penjajahan Spanyol tercatat pada tahun 1578. Terjadi perang besar antar orang Filipina itu sendiri. Spanyol mengadu domba antar pribumi wilayah utara yang telah dikristenkan melawan kaum muslim di selatan Filipina. Perang ini mereka sebut dengan misi suci. Dari sinilah dimulai bibit kebencian dan rasa curiga orang-orang Kristen Filipina terhadap bangsa Moro. Serangan yang diluncurkan kepada Kesultanan wilayah selatan Filipina dilandasi dengan semangat ideologi Kristen, menjadi awal gerakan fundamentalis radikal Filipina. Sejarah mencatat orang Islam pertama yang masuk Kristen akibat politik yang dijalankan oleh kolonial Spanyol ini adalah istri Raja Humabon dari Pulau Cebu, kemudian Raja Humabon sendiri dan rakyat-rakyatnya. Selanjutnya, masa imperialisme Amerika Serikat. Amerika memandang peperangan tak cukup efektif meredam perlawanan bangsa Moro. Amerika akhirnya menerapkan strategi penjajahan melalui kebijakan pendidikan dan bujukan. Sebagai hasilnya, kohesitas politik dan kesatuan di antara masyarakat Muslim mulai berantakan dan basis budaya mulai diserang oleh norma-norma Barat. Pada dasarnya, kebijakan ini lebih disebabkan keinginan Amerika memasukkan kaum muslimin ke dalam arus utama masyarakat Filipina di utara tersebut dan mengasimilasi kaum muslim ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen. Baiklah, sekarang kita masuk pada sejarah Islam di Filipina, masa peralihan. Masa prakemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara. Untuk menggabungkan ekonomi Morolan ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalistis, seperti Land Registration Act nomor 496 pada bulan November tahun 1902 yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah.
Pada intinya, ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslimin, tanah adat dan ulayat oleh pemerintah kolonial Amerika Serikat dan pemerintah Filipina di utara yang menguntungkan para kapitalis. Konsep penjajahan melalui koloni ini diteruskan oleh pemerintah Filipina. Begitu Amerika Serikat hengkang dari negeri tersebut, sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Moro menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri. Selanjutnya, kondisi Islam di Filipina masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Kemerdekaan yang didapatkan Filipina pada tahun 1946 dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya Amerika Serikat dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya, yaitu pemerintah Filipina itu sendiri. Kebijakan umum pemerintah Filipina terhadap kaum muslim pada dasarnya tidak berubah, hanya berbeda intensitasnya dari satu presiden ke presiden lainnya. Semua program pembangunan pemerintah yang ditunjukkan kepada kaum muslim pada dasarnya dikaitkan dengan falsafah, integrasi dan asimilasi kaum muslim pada budaya nasional, yaitu Kristen Katolik. Perjuangan Muslim Moro untuk menjaga keimanan dan identitas mereka serta merebut kemerdekaan mereka yang terampas belum kunjung berakhir meski telah berperang selama 469 tahun. Kaum Muslim di bagian selatan Filipina dengan mayoritas pemeluk Islam ini sejak tahun 1972 menuntut kemerdekaan dan ingin menentukan sendiri nasibnya. Namun pemerintah setempat menjawabnya dengan senjata. Sudah ratusan masjid hancur oleh serangan militer. Ribuan kaum muslim jadi korban. Menurut catatan lebih dari 120.000 umat Islam telah menjadi korban. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum Islam di Filipina. Bangsa Moro ini adalah tanah muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Selama periode pra-Islam tidak memiliki hukum tertulis dan dipimpin oleh datus atau kepala suku dengan hak atas tanah leluhur. Sepanjang garis pantai kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datu atau raja. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik. Walaupun Katolik menjadi agama mayoritas, tetapi di Filipina terdapat 3.000 masjid, terutama di Filipina bagian selatan. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Muslim di Filipina. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Faktor pertama yaitu bangsa Moro sulit menghargai undang-undang nasional, khususnya yang mengenai hubungan pribadi dan keluarga, karena undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katolik, seperti larangan bercerai dan poligami yang sangat bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkannya. Faktor kedua yaitu sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama bagi setiap anak Filipina di semua daerah, tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur, membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan pemerintah. Mereka menghendaki dalam kurikulum adanya perbedaan khusus bagi bangsa Moro karena adanya perbedaan agama dan kultur di negara Filipina. Faktor ketiga yaitu bangsa Moro masih trauma dan benci yang mendalam terhadap program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka di Mindanao. Karena program ini telah mengubah posisi mereka dari mayoritas menjadi minoritas hampir di segala bidang kehidupan. Manfaat sejarah Islam di Filipina untuk sekarang dan masa depan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari sejarah Islam di Filipina untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa depan. Di antaranya yaitu memperkaya hubungan antar etnis dan antar agama saat ini, serta membantu membangun masyarakat yang inklusif. Kemudian, dapat membantu dalam upaya mencari solusi damai untuk konflik-konflik modern di wilayah tersebut dengan mengedepankan dialog, diplomasi, dan kompromi.
Selanjutnya, memanfaatkan potensi ekonomi komunitas muslim dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, dapat membantu dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan termasuk komunitas muslim. Dan juga menghormati dan memahami identitas muslim dapat membantu dalam membangun rasa kebanggaan dan persatuan nasional yang kuat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan saya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai sejarah Islam Asia Tenggara, khususnya tentang Islam di Filipina. Semoga kita sebagai kaum muslim lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.